Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Vita Mayasari selaku moderator kelompok 9. Hari ini kita akan mempresentasikan materi yang ke-9, yaitu keterampilan membaca. Yang pertama adalah definisi keterampilan yang akan disampaikan oleh Tina Windianti Rohmania. Keterampilan membaca. 1. Definisi keterampilan. Setiap orang memiliki keterampilan yang merupakan suatu talenta dari Yang Maha Kuasa. Sebagian orang menyadari akan keterampilan yang dimilikinya. Akan tetapi, sebagian lagi belum atau tidak menyadari keterampilan dalam dirinya sendiri. Definisi keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah sesuatu hal menjadi lebih bernilai dan setiap ahli memiliki pandangannya sendiri mengenai definisi keterampilan. Berikut pengertian keterampilan menurut para ahli. Menurut Gordon, keterampilan merupakan sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Definisi keterampilan menurut Gordon ini cenderung mengarah pada aktivitas psikomotor. Menurut Duneit, keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dalam melaksanakan beberapa tugas. Menurut Iverson, keterampilan tidak hanya membutuhkan training saja, tetapi kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang dapat lebih membantu menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan lebih cepat. Menurut Robbins, keterampilan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Basic literacy skill atau keahlian dasar. Keahlian dasar yang sudah pasti harus dimiliki oleh setiap orang seperti membaca, menulis, berhitung, serta mendengarkan. 2. Technical skill atau keahlian secara teknis. Keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti mengoperasikan komputer dan alat digital lainnya. 3. International skill atau keahlian secara perorangan. Keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain seperti mendengarkan seseorang, memberi pendapat, dan bekerja secara tim atau kelompok. 4. Problem solving atau pemecahan masalah. Keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logikanya. Dari pendapat para ahli yang dapat dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan setiap orang harus diasah melalui program training dan bimbingan lain. Training dan sebagainya pun didukung oleh kemampuan dasar. Begitu pula dengan keterampilan berbahasa yang penting dalam kepentingan sehari-hari. Manfaatnya dapat kita rasakan jika ada informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Informasi yang disampaikan sangat berpengaruh pada cara kita menyampaikan informasi tersebut. Jika keterampilan berbahasa kita baik, maka informasi yang kita sampaikan akan diterima dengan baik pula. Maka dari itu perlu adanya keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu atau ide kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan berbahasa Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Keterampilan reseptif adalah keterampilan berbahasa yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi atau ide gagasan secara lisan dan tulisan. 2. Keterampilan produktif adalah keterampilan berbahasa yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan informasi atau ide gagasan secara Materi yang kedua adalah aspek-aspek keterampilan berbahasa dan hubungan membaca dengan ketiga aspek keterampilan berbahasa yang akan saya sampaikan. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Aspek keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Menyimak. Menyimak atau mendengar adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat resepsif. Dengan demikian,
Mendengarkan di sini berarti bukan sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahaminya. Keterampilan menyimak juga merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan oleh manusia, dilihat dari proses pemerolehan bahasa. Ada deskripsi mengenai aspek-aspek yang terkait dalam upaya belajar, yaitu interaktif dan non-interaktif. Mendengarkan atau menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan secara tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Sedangkan mendengarkan secara non-interaktif adalah kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara, tidak bisa mengulangi apa yang diucapkan, dan tidak bisa meminta pembicara memperlambat. B. Berbicara. Keterampilan berbicara adalah kegiatan komunikasi lisan dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada pendengar melalui bahasa lisan. Menurut Mulyati dan kawan-kawan, berbicara adalah keterampilan berbicara dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain dengan media bahasa lisan. Keterampilan berbicara ini termasuk keterampilan yang bersifat produktif. Sehubungan dengan keterampilan berbicara secara garis besar, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Semi-interaktif kegiatan yang terjadi pada pidato di hadapan umum secara langsung. C. Membaca. Keterampilan membaca juga termasuk keterampilan reseptif bahasa tulis. Menurut Soemadayo, membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Sedangkan menurut Tarigan, membaca sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sesuai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. D. Menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang bersifat produktif yang menggunakan tulisan. Menulis adalah keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara keterampilan berbahasa lainnya, karena menulis bukan saja sekedar menyalin kata-kata atau kalimat-kalimat, melainkan mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam struktur tulisan yang teratur. Hubungan membaca dengan ketiga aspek keterampilan berbahasa. A. Hubungan membaca dengan mendengarkan. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang dilakukan seseorang secara lisan dalam menyampaikan sebuah informasi dengan cara melihat sebuah teks naskah. Dalam membaca, hendaknya memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat sehingga memudahkan seseorang dalam menerima informasi yang disampaikan. Pada saat membaca nyaring, terjadilah sebuah proses hubungan timbal balik terhadap keterampilan mendengarkan. Hubungan antar keduanya ini sangat erat karena pada saat membaca nyaring secara langsung, apa yang dibaca akan terdengar sehingga terjadilah proses kerjasama antara mulut dan telinga. Jadi, informasi itu dapat diperoleh dengan membaca nyaring, lalu pendengaran berfungsi menangkap info tersebut. Hubungan membaca dengan berbicara. Hubungan membaca dengan berbicara pada kompetensi dasar ini menerangkan tentang hubungan membaca dengan berbicara. Membaca dengan berbicara sangat erat hubungannya dalam keterampilan berbahasa. Alasannya sangat jelas, karena pada saat seseorang siswa dihadapkan pada proses pembelajaran membaca, maka ia diwajibkan untuk menyebutkan atau menceritakan kembali isi bacaan yang dibacanya. C. Hubungan membaca dengan menulis. Hubungan antara kedua keterampilan berbahasa ini juga sangat erat. Misalkan pada saat membaca sebuah teks atau bacaan, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa tersebut, seorang guru dapat memberikan tugas dengan menyuruh siswa mengarang atau menulis sebuah karangan yang berhubungan atau yang sama topiknya dengan teks yang dibacanya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca itu sangat penting. Dapat kita lihat membaca sangat erat kaitannya dengan aspek keterampilan yang lainnya. Dari membaca, kita juga bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan yang banyak seperti pepatah, buku adalah jendela ilmu. Dari membaca buku, kita akan mendapatkan manfaat yang banyak.
Materi yang selanjutnya yaitu pengertian membaca yang akan disampaikan oleh Vita Yulistia Ayu Wulandari. Pengertian membaca. Menurut Crowley dan Montaigne, membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikologistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulisan huruf ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Membaca merupakan proses memahami dan merekonstruksi makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Pesan atau makna yang terkandung dalam teks bacaan merupakan interaksi timbal balik, interaksi aktif, dan interaksi dinamis antara pengetahuan dasar yang dimiliki pembaca dengan kalimat-kalimat fakta dan informasi yang tertuang dalam sebuah bacaan. Informasi yang terdapat dalam bacaan merupakan informasi yang kasat mata atau dapat disebut dengan sumber informasi visual. Berdasarkan pendapat tentang membaca di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata bahasa tulis. Dari segi linguistik, membaca merupakan suatu proses penyandian kembali dan pembacaan sandi menghubungkan kata-kata yang mempunyai makna bahasa lisan yang mencakup pengubahan tulisan atau mencetak menjadi bunyi yang bermakna. Jadi, membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya. Materi yang selanjutnya adalah pengertian keterampilan membaca dan tujuan membaca yang akan disampaikan oleh Vicky Hermansyah. Pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan keterampilan dasar bagi siswa yang harus mereka kuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Dalam konteks pembelajaran di kelas, peran guru dalam proses membaca antara lain menciptakan pengalaman yang memperkenalkan, memelihara, atau memperluas kemampuan siswa untuk memahami teks. Keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti dan makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Membaca sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sesuai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Tujuan membaca menurut Blanton DKK dan Irwin meliputi kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain, dan mempelajari tentang struktur teks, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Kegiatan membaca bukan merupakan kegiatan yang tidak bertujuan. Menurut Ahuja, merumuskan 9 alasan seseorang membaca. Alasan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk tertawa, untuk menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman sehari-hari, untuk menikmati kehidupan emosional dengan orang lain, untuk memuaskan penasaran, khususnya kepada orang yang berbuat sesuatu dengan cara mereka, untuk menikmati situasi dramatik seolah-olah mengalami sendiri, untuk memperoleh informasi tentang dunia yang kita tempati, untuk merasakan kehadiran orang dan menikmati tempat-tempat yang belum pernah kita lihat, untuk mengetahui seberapa cerdas kita menebak dan memecahkan masalah dari pengarang. Menurut Anderson, terdapat 7 tujuan membaca. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, memperoleh ide-ide utama, mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita,
Membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam pembacaan, mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis pembacaan, menilai atau mengevaluasi isi wacana atau bacaan, membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan kehidupan nyata. Berbagai tujuan membaca yang dikemukakan di atas merupakan tujuan yang bersifat khusus. Tujuan membaca secara umum adalah memperoleh informasi, mencakupi isi, dan memahami makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Dengan membaca, seseorang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Materi yang selanjutnya adalah tentang teori membaca yang akan disampaikan oleh Khairunisa Zahratul Fitrian. Teori membaca. Berdasarkan pendekatan konseptual, muncul teori membaca Goodman yang memandang bahwa membaca sebagai proses komunikasi dengan dasar titik tolaknya pada linguistik terapan, yaitu sebagai suatu yang mengandung pesan. Prinsip pengajarannya adalah yang pertama, membaca selalu melibatkan level karena membaca selalu mengungkapkan sesuatu. Paparan bahasa dalam tulisan harus diperhatikan. Membaca dan menulis pemulaan tidak diperkenakan menggunakan kosakata yang terlalu rumit. Bahasa yang digunakan sudah dikenal, dan hindari penggunaan gambar untuk menerangkan makna. Kemudian Goodman merevisi karyanya yang bertolak pada transformasi generatif. Dalam teorinya, ia memandang membaca sebagai proses recording, decoding, encoding, dan berakhir pada pemahaman. Pemandangannya terhadap proses membaca adalah 1. Membaca dimulai dengan bentuk bahasa tulis. 2. Tujuan membaca adalah merekonstruksi makna yang ada dalam diri pengarang. 3. Ada hubungan antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. 4. Persepsi visual termasuk proses membaca. 5. Pada umumnya, pembaca mampu merekonstruksi apa yang ditekankan pengarang.